Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam olahraga. Horas. Menjua-jua. Semangat ya kalau udah mau jelang-jelang lebaran ini. Dan ya, selamat lah ya bagi dapat THR. Apa? Bonus kemarin, Pak. Bagi para karyawan pekerja PNS apapun itu, BUMN semua yang dapat THR ya. Selamat menikmati. Yang belum dapat gimana? Yang belum dapat selamat gigit jari ya. Sudah. Belum ya? Belum juga ya? Kok abang tanya sama aku kan PNS. Istri? Enggak. Hah? Udah enggak lagi, Bang. Enggak. Pensiun dini ya. Pensiun dini. Oke, kita kembali dalam episode tebas yang ke-93. Ya, nggak terasa waktu lebaran sudah mau dekat ya. Apa kira-kira informasi terhangat dan terbaru pada topik kita episode kali ini? Liga Champions dong. Pastinya di pertandingan Liga Champions ya, Bang. Iya. Tanggal 7 nanti nih. Kita bahas hasil atau bahas pertengahan ini? Iya. Ya preview, preview. Hasilnya semana mainnya belum. Ya tapi kan udah jelas nih 4 finalis. Iya. City, Madrid, Liverpool, Villarreal. Iya. Apa yang mau kita gali nih pertama? Ya kalau menurutku ini apa ya? Dibilang ideal, lumayan lah ya. Apa lumayan. bisa dikategorikan final keduluan? Kurang ideal sebenarnya. CMC sama. Kalau menurutku kurang ideal. Kenapa? Karena ada Villarreal di situ. Tapi kalau Villarreal kemarin Munchen, Itu baru. Itu memang Berarti nama besar lah itu. prediksi kita pas ya. Coba kita bandingkan ya. Ini kan ada 4 semifinal Liga Champions. Di Liga Manchester City itu nomor 1. Ya, Liverpool nomor 2. Madrid Satu juga. Liverpool peringkat 2. Villarreal peringkat 7. Ya ini kejutannya di sini. Nggak Kejutannya layak di gitu. Villarreal kejutannya. Underdog begitu ya. Iya. tapi angka 7 tuh bagus itu. Oke. Cuan nih. Jadi ya itu tadi kan ada catatan. Sebenarnya lumayan oke lah ya, tapi satu itu mungkin justru itu sih menurutku Bang, kelebihannya. Iya. Ya kan? Tapi memang yang harus kita perbincangkan sedikit nih Bang, terkait dengan kekalahan Munchen ini di tangan Villarreal ini, apakah suatu fenomena alam ataupun memang fenomena gaib ini? Jadi Siapa yang jawab, Mama? Jadi kalau ini faktor non teknisnya ya. Kemarin kan Julian Nagelsmann itu yang pelatih Munchen yang masih muda, lebih muda daripada Abang. Iya. Kok bisa? pensiun dini ya untuk Langsung pensiun dia kalau jadi gitu. pemain. Sangat muda kan gitu ya. Iya. Jadi 30 berapa ya? 37 gitu. Jadi dia bilang begini, kemarin pas pertandingan pertama kalah dengan Villarreal, dia bilang 1-0 ya? iya, kesalahan Villarreal adalah apa? Tidak menang besar gitu. Dia bilang pertandingan kedua bakal dibantai lah mereka itu. Ternyata enggak. Imbang. Imbang kan? Dia kemakan ngomongannya gitu, malu lah dia. Mainnya di mana tuh? Itu Munchen, kan? Allianz. kedua itu ya di Tuan Munchen. rumah, Ya, Tuan di rumah. Allianz. Artinya memang apa? Seperti yang Bang Agus bilang, dunia ini semua. Dan Ya, bola itu bola. kadang-kadang kan begini, orang kalau udah disepelekan, itu kan memang cywar bisa dibilang ya kan Bang. Tapi tetap cywar ini berlaku dua kemungkinan. Ada yang dia jiper pemain lawan itu, ada yang jadi sangat semakin bersemangat. semangat. Gitu. Tapi Banyak yang memang bilang di situ mungkin Abang Agus sepakat, Munchen beban sebenarnya kan Bang. Ketika dia bermodal sama Mata, ketika dia kalah di 1-0. Villarreal, main di Munchen, beban nggak itu? Iya sebenarnya kalau Munchen ini ya, kalau kita lihat dari statistiknya itu luar biasa sebenarnya. Malah sekarang dia udah juara Liga ya? Udah ditasbih kan dia ya? Sudah, maksudnya Tasbih. Setiap Budi. Iya. maksudnya ini statistik ketika pertandingan melawan Villarreal itu kan sangat jomplang gitu. Sekitar di pertemuan pertama saja di kandangnya Villarreal itu 60%. Apa itu penguasaan bola? Penguasaan bolanya. Tapi kan nggak jadi indikator kemenangan Bang, Iya, penguasaan bola. penguasaan bola, tembakan ke gawang kan bisa dilihat. Bisa. Nah, kalau menguasai bola main-main di situ, Oke. oke kan. Nah, ini tapi tembakan ke gawang, lebih blok banyak. semua. Lebih baik Munchen. Itu lebih banyak Munchen, artinya memang mereka mempunyai peluang yang banyak dan itu digagalkan oleh Villarreal. barisan pertahanan Villarreal termasuk kipernya. Waktu main di Munchen lebih parah lagi, lebih tinggi lagi apanya? Penguasaan bola. Penguasaan bolanya, tendangan ke gawang semua lebih banyak, ya kan? Nah, tapi ternyata tidak bisa menjebolkan. gawang itu. Nah itu apakah ada faktor Persoalannya apa sekarang? Apa faktor alam hanya atau memang faktor cuaca? alam? Atau memang juga apa ya? kurang semangat Memang pemain ada yang salah dengan tim Munchen. Munchen ini.
Berarti Jadi Jemawa. sekarang kan yang mereka andalkan di depan itu hanya Lewandowski dan Thomas Muller sekarang kan. Ini barangkali sudah terbaca apa ya. Sudah terbaca, dan aku kutip permainan mereka ini sudah terbaca. Berarti bisa dan dikategorikan Nagelsmann mereka ini kurang. mungkin tidak punya second plan untuk itu gitu. Di Liga Jerman mungkin masih berhasil deh. Masih berhasil. Kalau Liga Jerman kan mereka ya lawannya itu aja dan Satu iklimnya ya kan. satu server. Emang semua mainnya di sebenarnya. mana? Di padang pasir? Kalau di Liga Jerman, satu karakternya rata-rata permainan. Berarti dia jago kandang berarti ini. Kan Bang? Bisa dibilang. Dia Bang bilang jago Enggak, kandang. di kandang seri kok deh. Siapa? Di kandang seri deh. Oh iya. Iya. Nah, kayak mana jago kan? 2-1 dia agregat. Agregat 2-1. Iya. Satu-satu Oh, satu-satu. di depan dia, Pak. Dan itu golnya menit-menit terakhir kan. Nah, jadi kan nanti Villarreal bertemu dengan Liverpool. Yang mengalahkan. Yang mengalahkan maksudnya Liverpool sama Benfica kemarin. Benfica. itu pun sebenarnya menang agak sulit juga ya. Sebenarnya agak Liverpool itu berjuang. Permainan itu. Nah, kalau menurut Eri itu Itu bola. Jelas, Gitu. tahu. Cuma Malas orang-orang. di kandang Benfica Tahu bisa nih. dibantai 1-3. Udah. Kandangnya sendiri. Giliran di kandang sendiri 3 sama. Ball over mah 3 sama. Ya kan bisa-bisa aja. Ya memang bisa. Cuma Bola tuh nggak permainan. bisa diatur. Mama belum sampai situ ilmunya. Iya. Ada. Mama Jadi terlalu nggak pernah nengok Liga 3 bodoh. Mama ini. Tengok Liga 3 Mama. Jadi Kalau memang Liverpool langsung habis pertandingan itu pelatih langsung ngelirik penyerang Benfica. Benfica. Tarik. jago banget ya pemainnya, ganteng lagi kata gitu. Mau gantikan Salah kayaknya ya. Ya mungkin. Salah kan nggak mau diperpanjang katanya kan. Ya Dia nggak mau memperpanjang atau nggak diperpanjang? masih belum ketemu nih Masih masalah belum gaji. ketemu kan. ya. Nah, Tapi Mane aman ya. Mani tergantung pudingnya, super puding sama enggaknya. Nah, artinya ketika Liverpool berhadapan dengan Villarreal ini, Bang, Kamis dini hari nih, apa yang memang bisa kita simpulkan dari pertandingan ini? Sebenarnya sama aja sebenarnya Liverpool dan apa ya, kalau kita lihat Liverpool dengan Manchester apa? bukan Munchen. dengan Munchen, dengan City juga sama. Ini pelatihnya nih secara strategi tidak punya banyak apa istilahnya, tidak punya banyak jurus. Kalau pemain silat Tiongkok itu kan, para pendekar-pendekar itu kan punya banyak jurus kan. Masih sapu Yang hijau aja dia, itu Bang. kan banyak jurusnya kan. Ada jurus Mabuk. kunyuk melempar buah, ada kunci mabuk. jurus pukulan matahari, Pukulan matahari ya. Tanpa bayangan. si terbang di atas rumput, banyak kan. Iya, iya. Nah, terus pendekar mabu. kalau Kera. ini siapa namanya? Jurgen Klopp. Jurgen Klopp. Itu rata-rata itu aja apanya sih sebenarnya. Strateginya. Strateginya itu aja. Guardiola juga strateginya itu Ya, aja. sama Nah, kayak rumus Pythagoras ya, Bang. tapi kenapa itu tetap dipertahankan, ya memang strateginya itu unggul kan. Walaupun itu aja strateginya, Tapi bisa menguasai. tapi bisa menguasai. Iya, Nah, iya. suatu ketika barangkali akan menemui karang terjal ya, seperti si Nagelsmann tadi kan. Kalau di Liga Jerman dia dengan strategi yang itu aja Superior, dia menang terus, superior, superior ya, terus. benar. Nah, kemudian ketemu sama Unai Emery yang memang punya 1001 macam cara untuk menang, ya kan? Dia bingung, ya kan? Ih, kok nggak bisa nih, kok nggak bisa jebol ini, kok nggak bisa apa ini, nggak bisa ngelewati ini pertahanannya. Tapi karena dia tidak punya ya strateginya yang itu, siapa mau dikeluarkannya? Lewandowski dikeluarkannya, siapa yang akan dimasukkannya? Kemudian si Muller keluar, siapa yang akan masuk itu menggantikan itu? Benar. Nggak ada. Dia bingung, gimana? Yang akhirnya ternyata dia serang terus. Memang serangannya seperti air bah kan, betul. Ya tapi nggak Nggak gol. gol sama aja kan, nggak ada hasil. Tapi masa nggak ada peluang-peluang pemain-pemain lain untuk bisa mencetak gol? Ada, tapi Tidak bisa. apa ya maksudnya? Ketika Lewandowski keluar, ketika Muller keluar, pemain yang masuk menjalankan strategi yang sama. Tidak target mereka untuk mencetak gol ya, betul. Kan gitu. Strateginya Bisa, sama, Bang. dia Ya, ya dengan Muller yang di depan, dengan Lewandowski yang di depan, dibandingkan dengan ketika cadangan yang masuk, tentu kan secara level kan lebih beda. bagus Lewandowski sama Berarti memang Muller. harus ditambahi tupoksi pemain depan lainnya, Bang. Ya, yang perlu dilakukan adalah Nagelsmann itu perlu menambah
strateginya, Iya. ada second plan-nya. Ada kalau ini nggak berhasil pakai ini, kalau ini nggak berhasil pakai ini. Nah, ini kan tapi untuk pertandingan pertama ini mainnya di Anfield. Di Anfield. Ini stadion yang angker lah begitu ya. Jarang orang bisa menang di sini. Seri kok semalam. Tapi tidak kalah kan gitu ya. Nah, tapi pertanyaannya bisa nggak kira-kira Unai Emery ini sudah punya satu kontra strategi nggak untuk ngelawan Si Klopp ya. pressingnya Liverpool? Jangan-jangan punya. Kalau memang strategi itu berhasil, ya kan? Bisa terjadi apa yang terjadi pada Munchen bisa terjadi sama Liverpool. Kalau aku sih ya melihat Liverpool ini salah satu tim terbaik sekarang. Iya, betul. Kalau nggak salah memang di tingkat FIFA Liverpool atau apa sih? Bukan. Masih Madrid ya? Masih Madrid. Memang jelas ya, depannya tajam, belakangnya juga Kuat. rajin kan? Tengah belakang back tengahnya itu kuat kan gitu ya, tinggi badan, pokoknya langsung sikut jatuh semua pemain. Jadi walaupun katanya Villarreal ini bisa mengakali Munchen yang jawara Jerman, kalau menurutku itu bakal sulit lah dilakukan untuk di Liverpool ya. terutama untuk pertandingan pertama ini. Dan kalau aku menangkapnya untuk pertandingan pertama ini Liverpool mungkin bakal bakal habis-habisan ya Bang ya. Oh iya. Statistik ini peluangnya Liverpool lebih besar. Lawan siapa? Lawan Dan catatan sejarah juga kan lebih banyak Liverpool yang menang waktu bertemu dengan Villarreal. face to face-nya ya. Yes. Ini statistik apa? Perkiraan. Statistik badanan ya, peluang. badan statistik. Apa Sensus. hujan? Enggak, sensus. Menurut Iyalah, ada betul, statistik betul. aku bingung. Namanya prediksi. Prediksi bukan awal. statistik. Ya. Itu Liverpool menang setidaknya sampai hari ini itu 75% ya. 75%. Yang megang Villarreal itu cuma 10% kalau 16 Bang. Oh iya, 10% dia 10. 10, Iya, iya. sisanya draw. Tapi kan nggak bisa jadi jaminan juga. Ya, namanya ini kan Ya nggak bisa lah. prediksi. Dunia nih semua. Jaya. Tapi menurutku ini bakal skornya besar kalau menurutku nanti. Eh. Akan terjadi pembantaian kalau menurutku ya. Tapi nggak tahu mungkin kalau Bang. Juga, karena situasi masih bulan puasa. Nggak boleh saling Kuncinya berbanding. adalah ketika Salah Liverpool ini bisa mencetak satu gol aja. Nah, itu udah selesai. Aman ya? Bahaya itu. Ngalir deh terus. Ya baru di Villarreal satu sama ya kan? Apa? Di Villarreal satu sama. Kalau udah cetak satu, biasanya ngalir terus dah, minimal 3 dah. Liverpool ya? Iya. Itu Walaupun dia, kan Villarreal ini dia bakal mati-matian juga ini. Iyalah pasti. Ini kapan lagi momen mereka bisa menuju semifinal? Di liga peringkat 7 kan. Betul. Paling tahun depan nggak masuk lagi. Nggak masuk. Iya, Ada Bang, liga apa itu? Liga Yang Konfederasi. dulu Intertoto dulu. Iya, Intertoto. Iya kan. Yang Villarreal, Italia. Villarreal enggak. Rusia. Portugal. Rusia. Malaysia. Malaysia. Liga Malaysia Nah, itu. aku ingin menerjemahkan begini, ternyata Banyak yang sayang sama kau gitu. ternyata Liga Champion ini perseteruan antara Inggris dan Spanyol itu gila. Oh iya betul. Inggris dan Spanyol. Ya. Dua mah ya. Iya. Secara apa? Nah, sorry Bang, sebelum aku riwayat, jelaskan, aha. bisa terjadi nggak all? Ya bisa. All negara final, Bisa. all negara final ya. Musim lalu kan ditentukan. begitu. Musim lalu ya. Siapa? MC sama Chelsea. Chelsea sama Liverpool. Jadi sepanjang Siapa yang nanya? sepanjang 10 tahun terakhir, Mon. 10 tahun terakhir Liga Champion. Itu dikuasai oleh Inggris, Spanyol, Inggris dan Spanyol. Spanyol. Itu hanya disela 2 kali oleh Munchen. Munchen. Jadi berarti kan 8, ada 8 Pemenang 8 musim yang gelar ya. yang dikuasai oleh klub-klub Liga Spanyol dan klub Oh, Liga Inggris. berarti ini Tapi head-to-headnya dan Spanyol juaranya. Ya, tapi Spanyol pun tidak baca. tapi ada catatan masing-masing 2 kali all Iya, all Spanish final sama all England final. Dalam 8 tahun itu yang baru juara cuma MU ya. MU pernah terakhir Enggak pernah. MU sih. Chelsea. itu lebih lama lagi ya MU. MU 2004. Enggak salah aku. Yang sama Enggak, Chelsea. yang tahun Sama Chelsea. 2009 2009 bukan. waktu zaman Ferguson. Kalah. Lawan Ferguson. Iya. Kalah sama Barcelona. Barcelona. Oke, oh iya. Yang pada saat Yang dia dulu. menang Berarti sama Chelsea. satu dekade terakhir ini dari Inggris baru Liverpool, Chelsea kemarin ya. Chelsea dan Liverpool. Chelsea Liverpool. Iya, oke. Chelsea. Liverpool final lawan Tottenham Hotspur. Iya. Ya kan Chelsea lawan
City. 2 tahun berturut-turut Inggris 2 tahun berturut-turut Inggris. Makanya Dan sebelumnya 3 tahun berturut-turut klub itulah ya yang udah berarti ini penentuannya penilaiannya sebenarnya bukan 5 tahun. 5 tahun terakhir. Itu yang berturut-turut sepanjang 5 tahun kan. Barca. Madrid, Barca, Madrid. Nah, gitu semua. Nah, ini kalau kan katanya Spanyol kan 5 tahun. Nah, Inggris ini bakal 5 tahun juga nih kalau siklusnya begitu. Oh gitu. Iyalah. Cocokologi Kalau ya. Madrid kalah, langkai dulu Madrid. Madrid itu adalah Nah, tapi banyak kali itulah memang dia. pertanyaannya sebelum kita masuk ke Madrid ini kan nanti kira-kira 5 menit aja kita bahas. Yang mau kutanya kan ini ramalan Bung Ramon ini kadang-kadang tepat. kadang Dan juga Walau lebih sering tak Dan tepat. kadang-kadang Out of the box. gedebok. Gedebok ya, bukan out of the box ya. Bukan orang gedebok. Aku nebak ini pasti abang dukung Villarreal. Posisinya sebenarnya yang aku head to head kan tuh bukan lagi klub, tapi negara. Jadi orientasi aku tuh sekarang yang masuk final tuh Spanyol atau Inggris. Inggris. Ya memang cuma dua. Iya. Kan nggak ada Itali sama Maksud aku Jerman di situ. gini, Bang. Rasanya kayak ngomong sama bolot ya. Iya, maksud aku gini, Bang. Aku sih ini aja Bang diajak ngomong pada dia Bang. Maksud aku begini. Maksudnya, Oke. Tadi kita sudah sangat serius kita mendengarkannya. Ini antara Spanyol sama Inggris. Ya memang Spanyol sama Inggris. Gimana? Nggak ada negara lain. Aku mau menjelaskan begini. Ketika Liverpool sama Villarreal menang Villarreal, artinya akan final yang sama dengan negara yang sama. Paham maksudnya gitu. Masuk Nah, terus ada lagi lanjutannya nih biasa. terus Jangan gitu. Kalau misalnya Villarreal menang, ya kan, masuk dia ke final, pasti dia akan bertemu dengan tim sekota, tim satu negara. Ya, Madrid. kalau menang Madrid. Kalau Ini kan kita udah langsung memprediksi final ini, Mas. Kutanya, cemana MC sama Madrid nih? Udahlah Madrid nggak usah bilang lagi lah, udahlah Iya, terlalu banyak. ini kan Berarti belum kalah belum menurut ku kamu. jawab. Ini kan belum ku jawab. Ini kan ditanya Liverpool sama Villarreal, siapa yang menang? Ya kan? Ini aja dulu Madrid sama MC aja. Oh, berarti Madrid gini, main berarti maksud abang dulu. Madrid MC duluan, Rabu main. Berarti maksud abang Iya, begini. Ya. Kenapa kita bahas yang duluan? Harusnya kita bahas. Aku ngerti maksudnya nih. Paham maksudnya? Maksudnya begini, kalau pertandingan pertama itu yang menang Spanyol, Ya. pertandingan yang lainnya Wajib pasti dari Spanyol juga yang menang. Nggak wajib lah. Wajib itu sholat. Ini Gos, ini yang aku suka ini. Teori-teorinya Teori-teorinya ini kadang-kadang gede box. Nah, artinya ya udahlah kalau Liverpool Villarreal panas dalam aku ada kau ya. Liverpool Villarreal tuh menang Liverpool. Dah. Menang Liverpool. Liverpool. Kenapa? Tapi tadi kenapa Mama bilang Spanyol kalau menang Liverpool? Iya, artinya kan kalau Villarreal ini, Bang, dengan Liverpool ini kan masih banyak nih pertandingannya. Ini kan main di Liverpool. Iya. Kalau main di Liverpool ini menang Liverpool. Oh gitu. Kalau main di Belum, Villarreal, main di Villarreal menang Villarreal. Nah, yang menentukan itu adalah adu penalti. oh berarti main di Liverpool sendiri di Oh, Iya. Bion jauh kali ya. Tapi habis adu penalti itu belum tahu kita siapa yang menang. Belum, hanya Tuhan lah yang tahu itu. Ya artinya kalau dari statistik yang udah jelas lah, pasti Liverpool lah. Iya kan? Kalau Prediksi, Munster gimana? bukan statistik. Ya itu kan prediksi yang sama waktu Villarreal melawan Munchen ya. Nggak disangka. Tapi aku nggak tahu, mungkin aku nggak terlalu sering nonton pertandingan Munchen. Tapi Liverpool ini jujur aja, ini cukup menakutkan menurutku. Ya jadi dan belum ada tanda-tanda yang cedera ya kan Bang ya. Belum. Full tim Full team. di kandang sendiri begitu ya. Jadi aku pikir kalau disamakan dengan Munchen kemarin agak beda mungkin ya gitu. Jadi aku sih mengunggulkan Liverpool di sini. Gitu. Dan kalau boleh nih ya, aku Iya, bilang dong. agak besar angkanya. Besar. Ya boleh aja silakan. Silakan. Gitu. Nggak ada yang larang kan. Kalau aku catatan itu si Liverpool ini memang belakang oke, kiper oke. Depan oke, ya kan. Tapi tengahnya ini masih Kurang kreatif, apa ya? Masih belum terlalu teruji kalau Liverpool sekarang. Buktinya ketika main lawan City kemarin dengan City yang menurunkan sebagian besar pemain lapis kedua, itu gonjang-ganjing loh Liverpool itu. Iya, tapi Sempat menang 3-0 kan? 3-0. Tapi abis itu Bang, Tapi di babak babak kedua kedua itu langsung turun semua Bang ininya. Nah, itu makanya. Pemain Itu terkejar City. kan 3-2 kan? Iya. Iya, lini tengahnya itu
apa ya, bisa dibilang nggak terlalu solid sebenarnya. Nah, pertanyaannya apakah ada klub yang bisa mengimbangi itu, yang bisa mematikan gelandang-gelandang Liverpool ini? Sejauh ini kan belum ada. Ya. Sejauh ini belum ada. Nah, pertanyaannya apakah Unai Emery memiliki racikan yang bisa untuk setidaknya menahan aja, setidaknya menahan City ini, gelandang-gelandang Liverpool. Kalau ada, itu posisi Liverpool tidak nyaman sebenarnya. Untuk bermain dia tidak nyaman. Kalau kita bandingkan sama melawan MU kemarin, kan sangat superior mereka. Iya, benar. Apa kayak latihan? Main latihan atau ngajari Iya, kayak Liverpool. ngajari main bola kan. Ya, kenapa? Karena padahal di situ ada Pogba, ada Fred, ada siapa kan. Itu nama-nama besar semua kan. Cuma nggak bisa dengan pemain-pemain dengan skill seperti ini. Si Ragnarok ini siapa namanya? Ragnik. Ragnik. Aku sampai sekarang aku kalau ingatku kalau nengok Ragnik itu kayak game online dulu. Iya, Ragnarok. betul. Aku bilangnya Ragnarok lah ya. Si Ragnik ini Kan teman? tidak punya Sariawan aku nengok mama. tidak punya apa ya? Tidak punya Betul. kemampuan untuk meracik pemain-pemain MU yang top ini untuk bisa sekedar mengimbangi Liverpool. Itu nggak bisa. Tapi Liverpool tuh masih punya peluang untuk hat-trick. Oh iya, masih berpeluang ya. Semuanya dia sekarang kan. Dia Liga masih. Liga dia tertinggal memang dari apa? City. Dari City. Jauh. Poin kan. Satu poin. Cuma satu. Oke, masih peluang ya. Masih peluang besar. Kemudian di Piala Carabao, FA. FA Premier. Kemudian Nah, yang jumpa Chelsea ya. yang jumpa Chelsea. Kemudian ini Liga Champion. Champion. Satu lagi. Satu lagi apa? Liga Benua. Iya, Udah kemarin tuh yang Enggak, untuk yang kedepannya mungkin dia kan bisa quadruple kan. quadruple. Iya, Antar kayaknya berdua itu. dia, lupa. dia rupanya perlu. pokoknya nggak terlalu bergengsi Menang, sebenarnya. bergengsi Kalau sebenarnya. menang. Iya. Jadi Yang pasti hat trick lah. Hat-trick pasti. Tiga. jadi Triple. Bang ini belum nggak ditanya. Enggak perlu karena dia bola judi. Jadi enggak perlu di ini. Dari sudut pandang perjudian ya. Nggak perlu. Tapi Jangan pur berdosa. tinggi kali tuh. Pur berapa? Satu di atas, satu seperempat itu. Liverpool. Iya, Karena kan Liverpool gini, masih- Liverpool ini tipikalnya kalau main dua leg ini dia digas di awal, Iya. kayak jangan sampai kena kayak Benfica kemarin, disusul di terakhir gitu kan. Tapi kalau kita sepakati bisa nggak Liverpool nih kita kategorikan mental juaranya ada bang? Oh iya loh. Lebih besar malah ya. So, Teringat yang waktu dia melawan Inter Milan, yang Milan ya. Liverpool Yang ini sempat kalah kan itu, bukan Bang. klub yang baru-baru tumbuh, bukan seperti Chelsea misalnya kan, atau MC. City misalnya kan, ya kan baru-baru aja dia ini. Kalau Liverpool kan sudah 6 ya, 6 kali juara Liga Champions. Jadi di atasnya itu hanya AC Milan dan Madrid. Artinya mereka sudah punya mental di sini. Udah punya modal lah ya untuk. Kalau istilah anak-anak sekarang DNA. Dan sudah ini kan punya DNA di Liga Champions. dia salah satu tim mapan ya bang Mapan. ya. Pelatihnya itu salah satu pelatih yang saat ini paling lama menjabat di Liga Inggris. 6 tahun ya. Udah 6 tahun. Gitu. Kalau Masuk pelatih 7 dia nomor 2 kalau nggak salah paling lama. Dari Burnley. Burnley kemarin udah pecat. Dia lah paling tua sekarang. Berarti Paling bisa lama. Paling lama. Nah, Berarti- jadi maksudnya timnya itu udah mapan sejak lama gitu. Jadi kalau bicara mental juara ya jelas. Berarti bisa mengalahkan Awe itu ya. Liverpool ini Siapa Awe? Arsene Wenger lamanya melatih. enggak. enggak. Itu Arsene Wenger yang Iya. sekarang ini. Puluhan Sekarang. memang. Yang sekarang ini lagi berjalan, yang masih menjabat gitu. Rangnick kan baru setengah tahun. Awe terus ya. Arteta udah berapa tahun? Arteta 3 Empat. ya mas, 3 Masuk jalan 4. jalan empat. Tapi Bang Ragnik itu kan udah di PAW nih rencana. Iya. Udah, Ya memang kan? udah. Kenapa nggak langsung digantikan aja Bang? Nggak Tapi bisa. kan nunggu lama kali. Dia kan masih di ini. Ajax. Oh masih di Ajax. Iya, Berarti sampai tunggu akhir musim. musim ini ya. Iya. Sayang lah, kan udah dibayar sampai akhir musim. Si apa tadi yang Ragnarok ini kan Ragnarok. dia memang Ragnarok sejak Ragnarok ya. Jauh ya. sejak awal ini kan memang dia ditempatkan sebagai Caretaker. teknik, bukan sebagai ini. Coach. Ya. Nah, jadi gimana? Liverpool juga ya? Liverpool lah pasti. juga. Oke, pasti Liverpool. Mata dia Liverpool lah. Berapa sama mata? Sama mata, setengah bukan sih kalau. Ini 1/3 Oke. kedua nih, mah tinggi nih mah. Nah, oke. Berarti nanti ini masih Liverpool leg 1, semua. masih leg 1. Masih ada leg 1, Nah, leg 2. Berarti masuk ke Madrid, MC Madrid. Manchester City Madrid. Nah, ini
Kalau kebetulan dia ada fansnya di sini, kita tanya. Kalau agak rekor susah. sejarahnya gimana, Bang? agak susah diprediksi. Agak susah. Agak Kalau susah rekor ya. kita lihat rekor ya pasti. Madrid. Madrid, Pertemuan Madrid. terakhir kan menang kan. Bukan menang secara ini, menang agregat lah. Karena itu zaman Mourinho terakhir kayaknya bertemu Madrid sama apa, dan sempat kalah 2-0 duluan, kemudian dibalikan 3-2. Tapi masih ada Ronaldo waktu itu kan. Nah, sekarang persoalan City itu berbeda dengan persoalannya Liverpool dan Madrid, ya kan? Mental. Sama dengan PSG. Iya, Kurang benar, apa? benar. Nggak ada kurangnya PSG itu. Duit banyak, pemain luar biasa, ya kan? Nah, City juga sama. Nah, apakah dia bisa melewati itu? Sebenarnya kan Madrid Tahun lalu dia sudah lolos ke final. Maaf ini, Bang. Sebenarnya kan Madrid kan bisa dibilang udah dari dulu mempraktekkan apa yang dilakukan City ini kan, belanja jor-joran sampai ada istilah Galacticos kan gitu kan. Kalau Madrid ini udah kaya dari dulu, orang kaya lama lah istilahnya kalau dia apa kan, orang kaya lama dan berprestasi sejak lama juga. Bedanya kan di situ, ya kan? Kalau City dari dulu kan enggak. City ini belum melompati itu ya. Belum, Satu belum, titik itu belum, Liga Champions itu belum gitu ya. Belum. Kenapa Bang Agus agak lemah dia pada pertemuan dengan City kali ini? Kenapa? Karena di sini tengok peluangnya tuh Cuma 65% City. Iya, banyak. Peluangnya. Mainnya jadi di ini aku nggak tahu. kan kita prediksi sampai kemarin. Prediksi para petaruh. Wow, jauh kali Bang. Jauh, Ini kan? Bagaimana menjelaskan ini Bang? Apa nggak mengada-ngada kali nih Bang? Enggak, karena ini Ceritanya, tuan Bang. rumah. Karena dia tuan rumah satu, habis itu Kan itu. Pep kan lebih apa kan ibaratnya untuk ke Madrid Sudah tahu. Sudah tahu, ibaratnya ini main sama Barca dan Madrid gitu. Tapi kalau dari segi kedalaman tim Madrid full tim nih Bang, nggak ada yang Full tim, cedera-cedera. nggak ada yang ya? cedera. Tergantung juga ukurannya pakai apa. Kenapa? Kan kedalaman tadi. Nah, hanya saja itu. Madrid ini kan tidak ada seorang pun barangkali ya yang memprediksi Madrid itu bisa lolos dari PSG kemarin. Sudahlah kalah, ya kan? Apalagi itu kan bola berjalan terus nih ya. Iya. Kalau para petaruh lah kita bilang seperti itu. Sejak babak masuk leg kedua itu sudah nggak ada yang sangat sedikit yang memegang Madrid istilahnya. Ketika bola berjalan setengah main itu sudah 2-0. Itu makin nggak ada yang megang. ya nggak ada. Makin nggak ada. Pikir orang balas kan? Iya, hanya aku lihat presentasinya itu di bawah 5% kemarin. Ya, pasti. Tidak ada yang menduga bahwa di babak kedua akan terjadi seperti itu. Ya kan? Begitu juga lawan Chelsea kemarin. Si Madrid ya. Madrid sama. Jadi ada faktor X kalau Madrid ini. Tapi memang betul. Tapi mentalnya itu Manchester City itu kayak kemarin kan, aku waktu dia di semifinal ya, Piala FA ya, melawan Liverpool, itu memang agak bagaimana ya? Ini memang masalah mentalitas juara itu ya. Jadi kayak, tapi bukan ini sih Bang, memang pelatihnya juga suka pakai pemain-pemain yang ini kan. Kita bertanya-tanya kenapa cadangan yang dipakai gitu beberapa. Ya itu kalau aku sih secara teknis Chelsea itu di atas Manchester City itu di atas Madrid sekarang ya, secara keseluruhan overall kalau kita lihat itu teknis satu persatu dari kiper sampai atas itu kalau dijumlahkan karena ada tuh indeks-indeksnya kan. Kalau dijumlahkan ya secara umum secara keseluruhan itu Chelsea di atas. Chelsea lagi sih. City di atas Madrid. Karena Bang Agus pengen mengakui sebenarnya yang masuk tuh seharusnya Chelsea gitu ya. nah, bukan Madrid. Chelsea itu juga, benar. walaupun Chelsea sudah pernah juara 2 kali Liga Champion, ketika berhadapan dengan ini master ya ini 13 gitu kan. Ya, DNA-nya itu istilah anak-anak sekarang kan DNA Liga Championnya ada gitu kan. Nah itu yang agak susah dilawan. Kayak gini kalau tim jumpa The Daddies lah gitu ya kan Bang, ibarat gitu lah. Bulu tangkis. Malas bener speed apa udah kalah. Udah nggak ada lagi apa-apanya. Kan begitu jumpa ya mikir, banyak mikir lah jadinya. Jadi blank. Jadi blank betul. Ya, gitu ya. Ini di depan ini ngelihat caranya memukul bola saja sudah kalau melawan junior kan. Wah, kayak gitu rupanya katanya kan. Sudah terpesona duluan, udah takut duluan. Nah kalau ada jumpa tim yang tidak takut sama sekali, nah itu
Tak kabur. Selesai. Enggak. Dia tidak silau dengan nama besar, tidak silau dengan pemain-pemain yang ada di seberang sana gitu kan. Benar. Tapi ada faktor teknis juga yang non teknis yang menarik ini bang. Guardiola ini agak diisukan katanya bakal mengakhiri Kontrak. masa jabatan di City. Mau pindah. Katanya dia mau coba, kan karena udah lama juga. Udah, 4 Kayaknya tahun. lebih duluan dia ya daripada Jurgen Klopp. Enggak lah, dulu Klopp lah. Jurgen Klopp dulu ya. Iya. Tapi kan udah cukup lama dan dia kayaknya mempertimbangkan karir di timnas. Timnas Dia Spanyol. udah dikeker sama Brazil. Berarti mulai ngambil ya? Iya. Nanti sengaja dikalah-kalahkan ya. Iya. Brazil ya. Iya. Jadi Timnas Spanyol. Tite kan udah mau ditarik tuh ke Arsenal katanya dengar-dengar. Karena ada pemain apa? Direktur di Arsenal itu si Orang Brazil ya? Orang Brazil. Setelah Tapi Piala Dunia. Setelah Iya. Piala Dunia. Tapi Jadi- masuk akal juga kalau menurutku Pep dengan untuk Brazil cocok kita Iya. Sama. Tapi ada yang digadang-gadang nih bang, pemain yang bakal bisa berpotensi menggoyangkan Madrid. Siapa? Gabriel Jesus. Jesus itu. Oh, dia baru 4 MC, golin ya. kemarin. Itu bang, berarti itu juga menjadi kekhawatiran abang sebenarnya. Dia memang kan selama ini jadi cadangan kan, Bang. Jadi kemarin lawan siapa tuh kemarin tuh? Lawan Chelsea. Sorry, lawan Liverpool. Enggak, yang dia ngegolin 4 4-0. 4 gol Iya. malam. Oh, dia nyumbangin kue trik ya? Pembuktian ini. Karena dia takut dibuang ini kayaknya rencananya ini. Si Gabriel ini ya. Nah, Gabriel ini masih muda, usia 25 tahun kalau Lawan nggak salah. Watford ya, lawan Watford bro. Dia sempat jumawa lah waktu pertama kali ditarik di Manchester City, pertama kali masuk Liga Inggris. 4 gol. Oh, lawan Watford kan? Watford. Jadi dia bilang pertama-tama itu dia bilang gampang ya Liga Inggris ini ternyata karena dia awal-awal. Tapi ternyata nggak semudah itu. Dia kita bisa lihat kualitasnya lah. Tapi entah kenapa dia nggak pernah jadi pilihan utama ya. Tapi dia Nah, bisa, belakangan- dia dipastikan main ini Ya, lawan belakangan Madrid. dia sering dijadikan Dimainkan berarti, starter sama Pep. Biasanya Phil Foden kan? Malah ada 3 pemain nih bang yang dicadangkan bakal main ini. Pertama siapa tadi kan? Gabriel Jesus, terus Alexander Zinchenko Zinchenko dan ya. Fernandinho. Ini apa nggak main Zinchenko? Iya, main. dimasukkan. Nah, ini pun pemain cadangan juga Zinchenko ini sebenarnya. Mempunyai cedera katanya. Nah, ya. Bagus sih sebenarnya, cuma kayaknya nggak bakal jauh-jauh beda lah dengan yang dipakai dengan permainan waktu di Liverpool gitu. Cuma kalau udah menang 4-0 begini kan mungkin Ada semangat apa dia ya, mompa adrenalin, ini Real Madrid. mompa DNA dia tadi kata Bang Agus. Tapi itulah kesimpulannya, langsung aja kita tanya sama Bang Agus. Jadi kira-kira prediksi Bang Agus berapa ini kan gitu. Seri ya Bang ya. Seri ya. Ini leg pertama ya masih ya. Leg pertama. Oke, Bung Liston? Kalau aku ini susah ya. Apa Seri. dulu lah? Ya kalau aku sih tetap peluangnya itu tadi, yang final itu yang aku prediksi itu adalah negara antar negara di finalnya. Makanya aku masih terbuka. Aku nggak penting mau menang semifinal itu siapapun itu. Yang penting siapa yang menang dia lah yang masuk final. Iyalah. Pasti kan? Ya udahlah. Kayaknya kita udah habis nih. Udah habis oksigen kita ya. Ya. Kalau kita mau lebaran nih banyak oksigen udah. Belum Dari tadi nggak pernah MC. Tipis ini, tipis. Aduh, aku secara emosional aku pengen MC dong. Manchester City juara ini sebenarnya. Ya, Kasihan MC Bu. lah. Biar agak ada lah yang Penyeimbang. penyimbang. Masa Enggak apa-apa kalau misalnya Bung Liston MC. Biar tiap tahun penasaran MC, udah itu aja masa kasih juara. Biar tiap tahun penasaran. padahal kan sebenarnya kan gitu kan. Ada pernyataan siapa bosnya Manchester Munchen. Aku berharap kali sebenarnya PSG sama City itu nggak pernah juara Liga Champions. Kok bisa? Supaya terbukti bahwa uang tidak bisa. uang itu tidak bisa Membuktikan membuat tim juara gitu. Dia berharap begitu, tapi aku jujur kalau Ya, City ini kayaknya udah berusaha keras dia nih. Kayaknya patut dikasih kesempatan. Itu faktor non teknis lah ya. Tapi Kalau City kukira agak berbeda apanya kasusnya dengan PSG. Karena City kan bukan baru dibangun ya. Memang mereka membangun tim ini dengan dana yang besar, dengan sangat Awal-awal, Cuma pembangunan City itu kan bukan Udah lama. ujuk-ujuk istilahnya. Udah hampir 20 Kalau tahun. kayak Iya. kalau kayak
PSG kan PSG ya, langsung, uang gitu. banyak. Beli siapa? Beli Neymar, beli Messi, beli ini, Mbappe. semua beli ya kan. Akhirnya disatukan Jeplak juga. Jepang ya karena proyek Los Galacticos yang tidak memiliki pondasi yang kuat. Benar. Nah, gitu kan. Madrid aja yang punya pondasi kuat, Los Galacticos pertama gagal. Benar. Ya kan? Yang ada Ronaldo, Zidane semuanya gitu kan. Itu gagalnya ya tidak gagal banget sebenarnya kan. Juara Liga Liga 2 kali, juara Liga Champions sekali, ya kan. Tapi dengan proyek yang begitu besar, hanya mendapatkan Itu aja. trofi 4 atau 5 kalau nggak salah itu tidak bisa dibilang sangat berhasil gitu. Itu yang pondasinya kuat, ya kan. Ya PSG pondasinya memang nggak kuat, ya siapa sih gitu kan. Iya, iya. Dan memang itu membuktikan bahwasannya uang bukan segala-galanya. Jadi banyak faktor sebenarnya. Walaupun dari segala-galanya butuh uang. Iya, betul. Jadi banyak faktor. Dari gosip Guardiola katanya mau keluar dari Manchester City, terus Manchester City udah berapa kali ikut semifinal nih, Bang? Dua. Semalam final kan. Semalam final. Dua musim lalu. Ya, oke. Tapi perlu juga itu kita bahas tuh, Pengiston. Musim lalu Iya kan, final. Bang? Semifinal 2 musim sebelumnya. Sebelumnya aja udah Jadi, semifinal. Perlu juga kita kaji-kaji tuh, kenapa kira-kira si Pep ini bakal mau hengkang. Tapi sebelum kita kaji itu, sebelum kita analisa, kita tribun sebentar. Rehat sejenak. Kembali lagi Tribuners dalam program Tebas. Nah ini tadi di leg pertama tadi kita kan sempat membahas masalah Pep tadi ya. Kira-kira menurut Segmen pertama. segmen pertama. Nggak apa-apa lah, Lek. Biar mirip Liga Champions. Babak pertama, babak Biar kedua. nggak ngantuk kali Bang mau sore menjelang buka puasa ini. Kalau menurut Bang Istan kenapa? Pep udah mulai jengah ataukah memang dia udah mulai kayak Mourinho, rasa liar modelnya? Lebih ke dia sendiri sih kalau menurutku ya. Pribadi ya. Pribadi. Jengah itu bahasa apa jengah? Jengah. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Iya, jengah. Kalau kau tanya sama Bang Agus dia Tapi salah penggunaannya itu masalahnya. Kok jengah itu maksudnya. Ke orang jengah maksudnya tuh. coba Bang Abang terjemahkan dalam tatanan bahasa Indonesia yang baik dan benar, Bang. Bosan sebenarnya. Bosan. Jadi kalau dari Makanya baca kamus bahasa Indonesia tuh mah, jangan bahasa India yang mah baca bahasa Arab, bahasa Jadi memang udah mulai bosan ataukah memang ada tawaran yang lebih baik, Bung Liston? ya kan kalau namanya orang kerja itu kan ada istilahnya Ya, ada titik jenuh ya. Jadi mungkin alami sih Bang ya, kayak misalnya Deschamps. Zaman-zaman dulu Marcelo Lippi ya kan. Habis dari klub ke timnas gitu. Timnas ini kan mungkin agak santai juga ya mungkin ya Bang, yang dia memang kalau lagi sibuk gitu kan. Ada event kan gitu Tapi kan. menjadi pelatih timnas itu merupakan suatu titik puncak yang memang paling ditunggu-tunggu. Iya dong. Apalagi juara. Ya. Nanti kan Kan mau kalau main lagi Piala liga Dunia, jalan kita nonton di stadion gitu kan, EC-nya mau lihat Memantau. pemain muda, padahal Memantau. mau dapat tiket gratis ya sebenarnya, kita nggak tahu juga. Enak. Gitu kan? Nah, melatih timnas itu suatu prestasi paling tinggi kalau menurut gua, Bang. Sebagai pelatih, Bang. Kan? Banyak orang habis dari Klub pensiun timnas ya. dari timnas kan gitu. Tapi kayak sekelas Alex Ferguson, Mourinho itu nggak pernah terpikirkannya mau jadi pelatih. Iya juga timnas. memang. Ada beberapa. Arsene juga. Wenger. Kalau Mourinho kan kita nggak tahu. Mourinho kan ada juga dia mau mengincar timnas Portugal kemarin kan, akhirnya nggak jadi. Kalau pelatih Kemahalan sih dia. pelatih Indonesia yang mau menjadi pelatih timnas baru memang banyak yang nggak mau kali kan? Kalau pelatih Indonesia dari Banyak. banyak yang Banyak lah. cuma nggak Makin pantas senang. aja. Makin senang dah. Perkara pantas tak Jadi kan itu diakui sama Pep Guardiola juga. Oh, diakuinya ya? Dia bilang, ya memang aku ada kepikiran lah di timnas, sudah ada tawaran juga. Dia bilang, cuma dia belum kasih tahu waktunya kapan.
Cuma barangkali sudah jenuh juga. Iya. Jenuh, bukan jengah. Jangan. Sudah jenuh juga. Karena Ngantuk, Mama. Mama ngantuk. dari berapa tahun ya? Kayaknya 5 tahun gitu dia 3 kali sudah bisa Si juara. apa? JK aja mana-mana aja. Termasuk tahun ini barangkali kan. Jurgen Klopp kan udah lebih dari Jurgen Klopp, ya mungkin kan dia ada Jurgen juga. Klopp mungkin merasa lebih Santai. masih merasa asik di perform situ ya, kan. iya. Ini kan terpulang kepada Pribadi diri masing-masing. masing-masing. Ini Guardiola tahun ini bisa jadi mendapat titelnya yang keempat kan. Iya, itu jadi motivasi tambahan itu maksudku. Iya. Jadi, aduh, Tapi memang suatu ending yang sangat membahagiakan Iya. ketika memang Manchester City bisa Juara juara Liga, Liga diangkat. Inggris, bisa juara Liga Champion ya kan, mengalahkan Madrid pada akhirnya. Semifinal. Ya, mengalahkan Madrid itu segala. kalau Manchester City nanti ketemunya sama Villarreal, Tapi kan udah aku bilang, kalau City menang bakal ketemu Liverpool. Nah, Oh, di gitu situ ya? lo betul-betul diuji. itu Siapa kalau udah, aduh, juara itu udah sejati. itu udah lain lagi ceritanya itu. Sedap. Kalau Kalau Manchester Madrid menang, Villarreal menang. Iya, pasti, Pak. Berarti all Spanyol atau all England? Iya, wah, Mama smart juga Kalau Mama. aku Aku enggak. khawatir. Kalau aku enggak, kalau Aku khawatir prediksinya benar ini. kalau aku Inggris lawan Spanyol. Kalau prediksiku benar, Liston resign. Memang. Itu nanti lah, itu nanti lah. Iya. Jadi Tapi memang toh itu bisa menjadi suatu kenangan momen yang terindah itu tadi. Dalam Pep Guardiola maksudnya. bukan maksudnya prediksi kita ini benar ya kan. Enggak, soalnya kalau prediksi Bang Ramon ini benar kan nggak asik banget kan gitu. Memang nggak diharapkan ya benar. Tahun lalu betul dia, Bang. Itu makanya kan benar dia memprediksi Chelsea Tidak juara. ada yang memprediksi Chelsea Siapa juara. yang menduga kan gitu kan? 1-0. Ya karena itunya, sosok saudara sama yang CEO-nya itu. Kemarin itu dia megang Villarreal bukan abang waktu Iya, lawan Main betul. Munchen. Iya. Enggak ada. Iya, kalau buka nggak tebal, nggak nonton dia lah, nggak nonton dia bang. Acara sendiri nggak nonton, mana itu? Malah orang yang nonton. Mengkhawatirkan gitu kan. Karena dia ingin membeda. Membeda. Dia pengimbang. Kan dia bilangnya gitu. Pokoknya ada yang lain apa dia harus beda, harus Kita ada tetap beda. pakai Oh, bukan. kode etik jurnalistik itu kan memang harus cek and Oh, recheck. Enggak, kenapa? Biar kalaupun kita salah semua. Ada yang benar. Dan Tebas ini tidak Main salah. aman toh, Kan main itu dia. aman. Berarti bukan karena ilmu. Astaga. Kan dia ada riset atau Bukan. dia cari statistik nggak ada. Jadi menyelamatkan Tebas ini sebenarnya. Kalau Tebas dipikir-pikir itu betul sebenarnya terus ya. Betul terus Iya, prediksinya. iya. Ya, pokoknya siapapun yang main, Iya. kita tetap menang karena ada Ramon. Ketika ada yang salah, masih ada yang benar. Iya. Itu dia. padahal kalau diukur-ukur sebenarnya lebih sering salah dia. Salah. Cuma kadang-kadang kalau prediksi kita meleset, nah tetap ada yang benar gitu. Akan diperhatikan orang itu. Iya. Ngomong-ngomong soal Liga Inggris, kayaknya tinggal 2 ya Tinggal dua sekarang ya. ya. Tinggal 2 yang bersaing untuk menuju gelar juara. City Liverpool kan? City Liverpool. Nah, itu tetap juga kandidat persaingannya biar di biar Champions. kita ini langsung aja kita lihat ini. Hubungin siapa? Hubungin si JK enggak? Sama Pep. Bukan, pertandingannya ini EPL ini kan. Tapi Bang, keren juga Bang. Seandainya kita Tebas ini langsung nelpon narasumber langsung Bang. Siapa? Pep Guardiola di telepon. Halo, Sir, udah ada peroleh Sir belum ya? Nah ini kan kalau Manchester City nanti ketemunya pertandingan ke depan itu lawan Leeds, oke lah, ringan. Ini bisa. Lawan Newcastle, oke lah kalau Newcastle ini memang lagi Naik daun. Oke, proyeknya berhasil ya, proyek Ya. penyelamatan oleh Sultan berhasil. MBS. Tapi oke lah kalau menurutku masih belum bisa. Nah, abis itu lawan West Ham ini. Newcastle ini sudah nggak ada beban istilahnya. Iya. Tapi tunggu dulu Nggak Bang. mungkin jatuh lah. Iya, artinya itu jadi beban Madrid juga untuk bersaing mendapatkan si Siapa? Mbappe. Mbappe Bang. Iya. Betul kan Bang? Jadi dia Ngelirik juga tuh Chelsea apa? intinya Newcastle. begini loh. Newcastle. Manchester Tidak- City tidak ini ada. bisa Nggak ada yang keras-keras nggak bisa ada. dapat untuk 5 1 2 3 4 6 pertandingan lagi. 4 pertandingan lagi. 4. Ini kan Champions ini. 4 pertandingan lagi bisa disapu bersih. Kan gitu kan? Iya. Selisihnya poin 1. Liverpool kita lihat ya, Liverpool ini kayaknya lebih berat. Dia lawan Newcastle, Tottenham, Aston Villa, Chelsea. Wah, berat-berat. nih. Berarti metodenya sama kayak Terakhirnya yang lawan Maguire. MU. Wah, jadi dia
Jadi main lagi ya? main lagi. Main lagi. Plus Ini yang terakhir ya. pertandingan tertunda kan, yang kemarin ya? Enggak, ini Iya, pertandingan tunda itu. Iya. iya ya. Pertandingan Oke. Jadi ini sebenarnya lebih berat Tertunda kenapa, Bang? Oh, COVID. Covid. mungkin. Ditunda ini kemarin. Covid. Ini Liverpool juga tertunda? Southampton. Oh, aku pikir Southampton tertunda. juga. Tertunda gara-gara siapa di teror bom. Maguire. enggak, dia di teror bom pertandingan lanjut terus. Oh gitu. Tapi sedap kali ancamannya kan, Mak. Tapi jadi nggak main dia Tapi kan? diistirahatkan kan? nggak main Tapi dia. peler juga ya. Siapa? MU. MU. Iya. Jadi dia di Yang namanya apa? Yang namanya kebodohan itu menular. ya bodoh juga kan kalah lawan MU. Ya nggak bodoh juga, Bang. Makanya. Bang, gak usah kan bodoh atau enggak. Pintar pun menular, Bang. Apalagi Iya, bodoh. bagus kalau itu. Bagus, kalau pintar menular bagus, tapi kan kebodohan. Bodohannya itu menular. gimana? Siapa itu titisan Paul Scholes? Tomine. Titisan Paul. Tomine. Scholes. Ya harusnya dia bisa. Terlalu tinggi tuh. Titisan Terlalu Paul tinggi Scholes itu. itu cuman Firman Utina. Ya kan? Iya. Nah. Dia diharapkan Sama Ponario ya. Tapi dalam skema apa itu yang katanya bakal cuci gudang ini, Tomine ini nggak ada, Nggak kena, Bang. nggak kena. Nggak kena Nggak kena kayaknya. dia. Anak kesayangan dia, akhirnya bocah bertuah kayaknya nih, Bang. Jadi menurut Tomine ini dia bilang gini, wah ini tidak bisa waktu kalah lawan Arsenal kemarin 3-1, dia bilang ini tidak bisa dibenarkan katanya. Kok kami bisa kebobolan 3 gol lawan Arsenal katanya. Kayak Arsenal ya. itu kayak Kayak kacang-kacang gitu ya. tim baru Baru naik daun dari Liga 3 ya kan? Ini bodoh gitu. Kebodohan itu menular. Tolong ya. Parah dia. Ini ada alasannya kenapa Arsenal ini ada embernya di sini ya. MU aja nggak ada embernya di sini. Iya. Bentar lagi diganti Chelsea tuh. Chelsea udah ada kaosnya. Oh, kaosnya. Ya, ya. Jadi apa tadi gue mau bilang? Bodoh. Siapa sih? Jadi Tomini. Jadi Apa kebodohan Tom ini itu? Ya itu tadi. ya itu masa dia Dia seakan-akan dia bilang itu dengan kalimatnya itu. Seakan-akan Arsenal itu Tim kacang. itu tim kacang-kacang gitu loh. Bisa Padahal ngalahin dia, Arsenal, gitu. padahal Arsenal ini dulu sama MU itu kan persaingan yang sangat luar biasa ketika zaman Ferguson dan Iya, Wenger. iya, ya. Bang. Itu seturu yang ketat. Iya. Nah, oke, jadi tapi nanti ini seru juga Liverpool pertandingan terakhir lawan Manchester United kan. Bisa jadi penentu dia. Wah iya. Iya, iya. Bisa jadi penentu kan? Bisa jadi Maguire jadi Nah, penentunya. Maguire yang menjadi Pahlawan. faktor yang menyebabkan Liverpool gagal juara. Iya bisa kan sih. Jadi prediksiku ini kan nanti sampai pertandingan Iya. terakhir ini masih Karena dia ya faktor ya. Iya, City pertandingan terakhir melawan West Ham di kandang sendiri. Iya. Hampir pasti menang. City Hampir sama MU pasti udah ya. pernah jumpa? Hah? Di terakhir ini City ada jumpa nggak sama MU? Nggak ada, udah. Nggak ada ya? Habis, Nggak ada nggak lagi, habis. nggak ada lagi. Ini aku teringat ketika Chelsea pertama kali juara itu. Enggak bang, Manchester City ketemu Aston Villa terakhir. Aston Villa Bang. ya? Aston Bukan- Villa. Oh, West Ham di atas ya. Aston Villa di kandang Wah, sendiri lagi. Iya. Sementara Liverpool ketemu MU. Di Iya. kandang MU kan? Enggak, di kandang sendiri. Di kandang- Liverpool. MU. Di kandang MU. Di kandang MU. Di kandang MU. Berarti bisa jadi Seru ya, nih, seru. Harry Maguire Seru ini ini. sebagai pahlawan kesiangan ataupun pahlawan Tapi dia ini kemenangan. kan dia diancam 2 kali 24 jam harus mengundurkan diri. Lapor ke Kepling. Lapor Kepling. Nah, ini Apa dia. tindakan Kepling sama? Apa? Tindakan Keplingnya apa? Keplingnya mengundurkan diri. Kepling yang mundur. Bukan Harry Maguire kan? Aku nggak mau lagi warga gua ada kayak Harry Maguire katanya. Gak usah kan MU yang blunder. Lingkungan pun diblunderinnya katanya. Tapi dia sedih loh. Dia sadar. Oh iya betul. Dia bilang gini, aku kalau main-main begini nggak dipakai lagi lah. Dalam hatiku, kok baru sekarang? Tapi sebenarnya yang salah itu bukan Harry Maguire. Pelatihnya gitu. Yang nyetel starting 11 itulah. Dia kapten mah. Siapa yang menjadi kapten? Enggak, kalau udah kapten itu kan berarti orang spesial di tim ini. Zaman Sebenarnya Ole itu kan ya jadi Iya, kapten. iya, Zaman iya, Ole iya. jadi kapten. Apa sorongannya bagus. dulu ceritanya gini tuh. Dia waktu Ole jadi pemain MU, dia yang bawain mobil si Ole. Oh. Kayak mama lah ya. Kayak mama lah, bagus mama ya. Atau mungkin ini Bawa-bawain bang, itu tas ada apa? di klausul kontrak mungkin ya bang ya. Iya. Dia kan sempat atau masih back termahal Inggris masih. Inggris. Dia diambil dari Aston Villa ya? Dari Leicester. Leicester. Oh, Leicester ya.
dia termasuk Tapi memang dia Inggris kan. dia Warga negara termasuk Inggris. dalam tim juara Iya, yang Golden membawa Generation-nya Leicester kemarin. dengan Kante, Sama kan Haji Kante sama Mahrez. Iya, Mahrez, iya, iya, Drinkwater. Dan di perform dia di Jimmy Vardy. timnas pun bagus juga waktu itu kan. Nah, itu anehnya Maguire sampai sekarang masih bagus mainnya kalau Di timnas kan, Iya. itu dia. Persoalannya apa gitu? Apakah tandemnya yang nggak bagus? Atau karena datangnya siapa bang? Datangnya Ronaldo. Enggak. Dari sebelum itu kan Dari dulu dia Iya. seperti itu. Iya. Aku dari dulu Bang Agus ini memang sosok Maguire itu di gadang-gadang kali, cuman aku nggak sampai ke situ kan. Rupanya perusahaan tim. Maguire ini tahu kayak apa? Apa dulu? Westwood ya, siapa namanya? Woodgate, Jonathan Woodgate, tahu Jonathan Woodgate dulu kan? Itu kan sangat digadang-gadang. Inggris ini kan memang seperti itu kecenderungannya. Pantang kalau dilulukan. kalau tim kalau pemain dari negaranya sendiri itu kan harganya besar-besar. Iya, Overrate gitu. ya. Oh, gitu. Selalu nilainya tinggi kayak Raheem Sterling nilainya sangat tinggi gitu kan. Jadon Sancho, Sancho nilainya sangat tinggi. Sebetulnya Semuanya nilainya itu Ashley Cole. Asli kau termasuk. nilainya itu tidak sesuai dengan kualitasnya gitu. Biasa seperti itu kan. Ya, karena Kayak dia Jonathan juara Woodgate itu waktu itu dibeli dari Leeds Leeds. oleh Madrid. Madrid. Habis nggak ada apa-apanya gitu. Oke. Mati di tempat aja ya. Jadi seru nih ya ngelihat pertandingan. Yang masih seru Liga Inggris lah, masih Liga seru. Inggris. Lebih seru juga. Liga Italia pun Liga seru. Italia. Italia juga. Italia kan Milan ya seru. sekarang dekat ya. Milan sama Inter udah main nggak semalam ya? Semalam- Semalam Milan yang main menang Cuma 2-1. selisih 1. Inter selisih. sebelumnya main dah. Iya, Main menang juga di salib Milan, cuma selisih 1 main. selisih 1. Dan Ya, artinya- 3-2 juga karena kemarin Napoli itu kalah sama Empoli 3-2. Tapi Bang nggak enak juga. Napoli minggir dari persaingan. Sekarang persaingan untuk merebut Scudetto itu tinggal AC Milan dan Inter Milan. Tapi untungnya tanda kutip Juventus masih ada Masih kesempatan besar. ikut Liga Liga Champions. Champion. Ya. Iya, iya. Tapi tadi sebelumnya Liga Inggris seru dong kita bahas. Liga Champions. Bukan sorry di Oh, di Di bawah, bawah. di bawah. Di bawah. Alah, mesti kali lah dibahas-bahas Ya, Chelsea apa-apa. tetap. Karena Alah. mengingat ini. Siapa? Mengingat- Peringkat bawah maksudnya. peringkat bawah. Oh, peringkat Bottom bawah. Yang sorry. ada lagi Oh, Newcastle apa? aman. Everton, Watford sama Norwich yang 3 terakhir ya. Kalau Norwich itu Norwich sudah pasti. Dia- belum. udahlah. Norwich sama Watford sudah hampir pasti ya. pasti. Jadi Ya, itu Norwich ini kan biasa lah timbul tenggelam, tim timbul tenggelam. Merah Nah, yang jadi perhatian itu Everton sebenarnya. Nggak usah kayak gitu ya. Nah, ini kan saingan berat Liverpool satu kota. Dan dia baru ngerekrut pelatih yang terkenal kan si Frank Lampard. Frank Frank Lampard. Lampard. Tapi Yang mantan Chelsea. iya. Ngeri kali memang ya kalau Kalah misalnya kemarin kan Iya. Frank Lampard lawan di City. perform pertama sebagai pelatih underdog Underbowl. underdog terus dia di dalam. Sekarang, Oke, tadi Italia sekarang persaingan itu biasa aja lah. antara Everton, Burnley sama Leeds. Gitu ya. Nggak, soal Lampard kena degradasi biasa biasa aja. ya. Rooney aja klubnya degradasi ke Liga ketiga biasa aja. Dia pemain, Derby bukan County. pelatih. Oh, pelatih dia. Oh, dia pelatih juga. Ke Liga 3? Jadi pelatih. Udah degradasi. Wah. Wayne Rooney. 2 poin selisihnya ya di Italia ya. Inter Milan sama Milan 2. Oh, iya, 74 sama 72. Seri dia kan kemarin. Inter belum main. Inter masih ada Inter selisih satu main. satu poin. Dia masih 33 kali main. Berarti ada peluang di antara Milan atau Inter lah ya. Tinggal 2, tinggal Milan sama Inter aja sekarang. Itu aja pun yang Kalau Napoli sudah keluar dari persaingan karena yang terakhir semalam kalah. apa nih? Ingat aku Roma berapa Roma? Roma peringkat Oh, 5. Roma murah, Roma ya. Biskuit Itu bukan? biskuit. Terakhir nih ya, yang terakhir. sekali, Bang. Salernitana, Genoa, Apa? Jokes bapak-bapak ya? Venezia. Bapak Mon. Roma. Jangan nampak kali bapak-bapak Mon. Roma biskuit. Iya, iya. Salernitana, Genoa, Venezia, udahlah nggak. Nah, itu klub-klub apa itu? Kalau Pak Presiden Kalau- masih ada? Naik Sassuolo. turun. Solo masih ada. Sassuolo. Masih ada. Udah Solo. diambil. Peringkat 10, peringkat 10. Udah diambil. Kalau Salernitana, Cagliari, apa lagi tadi? Venezia, ya. Iya. Venezia, Genoa, itu apa ya? Istilahnya langganan keluar masuk. Betul. Bentar di Seri B, bentar di Seri A, ya kan? Lengkap penderita aja ya. Lengkap penderita. Oke, Ketika berarti aja klubnya nggak Ini klub beda dengan fans Liverpool atau Manchester kan. Jadi kalau Manchester United itu waktu lawan Arsenal
belum habis pertandingan, fansnya langsung pergi. Tapi kalau klub-klub kayak gini bang, dibantai pun timnya, dia tetap datang gitu. Syukur-syukur awak nonton pemain bintang kan gitu. Jadi gitu ya. Kalau Liga Italia aku nggak tahu, tapi kalau di Liga Inggris kayak klub kayak Norwich itu tingkat kehadirannya hampir 100% itu. Karena dia misalnya kalau kapan lagi Ronaldo datang ke kota awak kan kayak gitu. Hiburan. 7-0 pun masih tetap aja gitu. Karena mereka mau nengok Ronaldo, bukan mau nengok timnya. Iya. Syukur timku menang kalau kayak udah. Sama pernah itu kejadian pas FA Cup ya kalau nggak salah tahun berapa gitu. Waktu Mourinho masih di Hotspur. Nah, melawan tim Liga apa ya? Kayaknya tingkatan ke-6 dari apa? Dari Liga Inggris tingkatan ke-6 kan main oleh Mourinho itu semua dibawa pemain topnya. Karena Mourinho kita harus menghargai tim lawan kan. Terutama supporternya. Mereka datang kemari mau lihat Harry Kane, mau lihat siapa namanya Song Heung-min, mau ngelihat siapa kipernya itu kiper Prancis Hugo Lloris katanya. Aku tidak mungkin menurunkan pemain-pemain yang cadangan. Betul-betul diturunkan sama Mourinho. Heboh lah 8-0. Cuma nggak pulang. Apa penonton ya kan? Penontonnya pun nggak tahu mau dukung siapa kan? Malah Harry Kane gol kan. Harry Kane kan penyerang timnas kan gitu kan. Berarti kalau Indonesia main gitu gimana ya? Nggak pulang dua-dua. Nggak PSMS gitu kan? PSMS main lawan AC Milan. Nah, misalnya gitu lah kan. 10-0 itu masih penuh itu semua orang. Nggak pulang ya. Karena orang Medan nunggu baju selalu sempak. Enggak. Enggak, nunggunya itu bukan begitu. Kok masih 10-0? Balik lagi tambah 20-0. Gitu dia. Seru. Biarin aja, timbul tenggelam nggak apa-apa. Kan gitu kan. Nah, itu kalau di liga apa? Liga yang masih ketat ya. Ada 2 liga yang sudah memastikan juaranya. Jerman sama Prancis. Dan itu ya jago-jago kandang tadi kalau istilahku ya. Tapi sama PSG. Aku mau menyoroti Prancis. Ini Prancis kan baru menang, baru menyelenggarakan Pilpres. Iya, jadi menang lagi Macron tuh. Macron menang. Macron ini kan sampai ikut campur dia dalam transfer Mbappe. Wah, kemungkinan lanjut lagi nih, bisa jadi Mbappe ini masih bertahan di Prancis ya? Pindah nih. Bisa jadi. Wah, gimana? Berapa tahun sekali tuh Prancis ganti presiden? 5, sama kayak Indonesia lah. 3 periode itu? 2. Enggak, 2. Mau 3 periode kayak di kita. Kita mah nggak jadi mau. Ini udah hebat sebenarnya. Ini presiden calon petahana yang pertama yang menang untuk kedua kali setelah 20 tahun. Ya. Kejam Prancis ini biasa. Setelah suami Trang ya. Lama yang tua dulu kan. Belum Frank suami Trang. suami Trang. Beda sama siapa lah? Siapa? Presiden Rusia. Udah terpilih lagi dia itu lebih Enggak, dia jadi dia ketika sudah undang-undangnya sudah selesai, dia jadi perdana menteri. Ya. Baru balik lagi jadi presiden. Jadi total 20 tahun udah ya. Iya, 20 tahun udah. 20 Ini kayaknya. kan diangkat jadi presiden seumur hidup kan? Dari negara. Tidak ada. Putin. Pengangkatan presiden seumur hidup itu nggak ada. Setelah 2 periode dia Turun jadi perdana menteri. Habis itu Kok bisa bang? Memang ada perdana menteri. Struktur pemerintahan kepresidenan di bawahnya ada struktur perdana menteri. Memang ada mereka. Ada perdana menterinya. Mereka memang menterinya. Cuma selama ini perdana menteri itu tidak punya kekuasaan ya kan, seperti apa. Tapi ketika Putin jadi perdana menteri, dia kekuasaannya besar. Kalah presiden. Setel ya. Gitu. Yalah, udah kita ungkap semua. Itu cuman kita masih ini loh, apa namanya? Soal jago kandang itu belum. Jago kandang. Jago kandang ini Munchen itu 10 tahun beruntun Jadi juara. jadi juara. Lebih keren lagi Kingsley Coman, Bang. Dia setiap berapa 8 tahun atau 10 tahun karir dia itu juara liga terus dia. Sebelum dari Munchen dia di Juve. Juara. Wah, Kingsley Coman sayap kiri. Iya. Pokoknya kalau mau ngerasakan Juara liga pindahlah ke Munchen. Oh gitu. Karena dia bakal juara terus tuh ya. Berarti bisa lah di better PSMS tuh. Berarti Ini kan maksudnya gini kok
selama ini kan selalu muncul penantang-penantang, tapi kayaknya nggak berhasil ya Bang ya. Ya. Pertama-tama Dortmund dari Dortmund, dulu kan. kemudian Terus Leipzig. abis itu Leipzig kan Ya. sempat kan, ini kok Sekarang Eintracht apa? Frankfurt. Nggak bisa juga. nggak bisa juga ya. Mungkin gara-gara itu Liston. Hollywood mah, apa Hollywood ya? Hollywood. FC Hollywood. FC Hollywood. Mungkin gara-gara itu juga Liston mau pindah ke Frankfurt. Jadi, Nggak, dia ke Shanghai Xinhua. Tapi aku di rekrut sama Persija. Arteta. Coach Justin. Bieber. Justin. Iya. Justin Bieber. Bukan Justin Sulaksa. Ya, ini mau apa? Enggak, bercanda. Sama ini Yahya macam. Iya. Jadi Tribunas ini ada. Jadi aku mau coba berkarir podcast Iya, lain iya, gitu iya, kan. iya. Kalau tebas aku udah berapa episode ini? Jangan-jangan Udah- Manchester City itu menggambarkan Bung Liston berarti. Ya dari awal lah ya. Dari 93 episode dari ini 10. pada akhirnya Bung Nah, Liston iya. yang Tapi sudah sempat menemani kita. vakum kemarin masalah vakum, masker. Masker, ya. Mungkin Bung Liston ada yang ingin disampaikan ke Tribuners. Jadi Tribuners, ini ada kabar yang agak kurang menyenangkan ya kan. Ya, kabar. Tapi sebenarnya ini yang terakhir ya. jadi Bung Liston ini sudah menemani kita selama hampir 93 episode. 93 episode dan pada akhirnya dia harus dikontrak sama Persib Bandung ya. Enggak, Persija. Persija ya, menjadi hostnya Persija. Kita PSS Sleman mungkin ikut Bisa jadi. ketua dia. Bisa jadi. Ya, Ya gimana Bung Liston? Kesan dan pesannya lah. kesan dan pesannya ya Coba taruh ambil tisu lu, nanti nangis nih. Tisu. enggak lah. Beruntung lah kita jadi menemani para pecinta sepak Sepak bola bola. walaupun Tribuners, ya. kadang-kadang bahas tentang gula, Iya, gitu kan. iya. Goreng. Minyak Goreng goreng. pernah kita. Jadi Tapi kalau udah kita lama ini, nggak ya? sebenarnya Udah lama. tebas ini kita bisa nyamakan dengan topiknya ini kulineran, all you can eat. Semua bisa kau makan. Iya kan? gitu. Aku kan ngelamar ke Jakarta kan tebas ku bikin. Oh ada referensi tebas. Aku bikin. Oh. Presenter tebas. Tanda Nggak salah orang kurung. terima ya. Tanda Ya, kurung Dik. apa? Tanda kurungnya? Tanda kurungnya Presenter. ditonton jutaan orang. Oh. Menurut Keren, survei keren. Juleha. Orang apa enggak orang gitu? Ya memang keseruan kita di tebas ini memang ya kan. Iya. Ngaco gitu. Karena apa? Yang ngomong kalau nggak Bang Agung Bang Liston aja. Kita nggak ngomong. Nah, ini Ya, mungkin pesan Bang Liston juga, bisa ya. bisa lah kasih komentar lah. tetap dengan- semangat olahraga kan begitu kan. Kalau namanya sebenarnya kita kan ngobrol-ngobrol gini kan sebagai teman Mengisi waktu. pecinta olahraga khususnya di Medan. Syukur-syukur kita bisa mengubah situasi PSS walaupun nampaknya kurang berhasil ya. Padahal udah sering kita bahas. Iya, itu nggak berhasil kita. Itu nggak berhasil. gagal kita, gatot. Kita nggak. Kami mengaku kalah. Pelatih geser, bener. Itu mah. Itu yang dulu. Bu, kita pengennya bukan itu. Kalau masa kita ngurusin pergantian pelatih, tapi kita pengennya secara umum mendorong PSSI persepak lebih bolaan bagus. Sumatera Lebih Utara baik. maju, gitu. Tapi Macam mana mau didorong maju pun enggak sih. Mending masih didorong Kalau- maju. Ini nggak ada rodanya, cuman mau Kalau didorong. kita mendorong maju itu memang mereka punya niat untuk maju. Iya. Mereka niatnya untuk mundur. Bukan Bang, awak dorong Kalau dia kita- trek ya. Kalau kita di belakang, kegilas dong kita. Kegilas kita. Bagus ya biarin aja lah. Iya. ya Nah, mungkin Bung Liston ada pesan kepada Tribuners di rumah. lalap udah tadi Udah tadi. tadi. Udah ya? Oh, macam mana? Tolong Enggak ini ngaco ini. ya tolong pengganti saya itu yang agak-agak Oh, tapi bagus bisa lah. kita undang-undang nanti sekali ya, Bang. Oh, bisa. Kapan ada Ongkosnya lah, momen ongkosnya, bagus. ongkosnya. Ah, iya. Enggak, apa aja video call aja. Video call. Pengganti saya yang bagus Oh, iya. lah. Tapi gini, aku kemarin sempat ketemu sama ini, Bang. Syekh Mansur asal Sumut. Siapa? Namanya Bang Budi. Nah, terus Dia mempunyai Emirates Stadium di Mencirim. Namanya MCT. Pikir Mencirim apa? City, ya kan? Kenalin, saya pemilik MCT. Terkejut aku kan. Syekh Mansur. Oh, nggak pakai sorban, ya kan? Syekh Budi rupanya. Mencirim City. Keren tuh, Bang. siapa tahu itu, Jadi siapa memang tahu. Bang Budi ini ya, pemiliknya itu memang boleh dibilang gibol. Gila Gibol bola, memang dia gila mau bola. Dan bisa mengeluarkan uang. Mau mengeluarkan uang, Bang. Bang, mungkin kenal lah, Bang. Perlu kita Siapa undang dia tahu itu sekali. nanti Bisa. bisa. Kita sebagai pembuka lah di bulan
Bulan apa? Sawal. Oh, Lebaran lah. Oh, Ya. berarti Tapi kursi, dah. berarti kursinya Oke. Bung Liston nanti kita isi bintang. Tolong ini tetaplah Bintang-bintang Arsenal tamu ini, ya, tolong gitu ya. lah. Arsenal ini nanti bang, kursinya nih kita gantung di atas bang. Oke, terima Oke kasih. Apa sih panggilan Tribuners. Tribuners. Ya. Terima kasih buat kesempatannya tebasan. menemani. Ya dan Sorry maaf kata kalau ada salah-salah cakap ya kan gitu. Tetap semangat nonton sepak bolanya. Sama fans MU terutama. Fans MU, sok maaf kata. Kejam kali kalau sama MU. Iya. Enggak kali membuli supporter. Enggak. ya, Bante itu. Lebih kejam ya kalian kalau ngomong. Oke lah pemirsa Tribuners, karena waktu juga kita akhiri tebas kita pada episode badminton hari hari ini. ini. Badminton nanti aja lah, orang mau buka puasa nih, Bang. Jadi Kelewatan, kami kelewatan kru dan waktunya. seluruh petugas yang saat ini bertugas Minggu depan kita nggak ya? ya. Minggu depan kita off. Lebaran kan? Lebaran ya? Ya, Pas, dan kami bertepatan dengan seluruh Lebaran. kru mengucapkan selamat Selamat menyambut Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Dan kepada Bung Liston, semoga sukses di tempat Sukses. yang baru. Jaya. Oke, kembali lagi kita berjumpa pada waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.